Kalau kita lihat dari harga core ini menunjukkan angka yang menaiknya atau meningkat. Nah, bisa kita lihat dari grafiknya di sini, di mana kemarin ada titik supportnya di 3,14 dan sekarang meluncur ke 3,16. Oke, untuk core ini sekarang sedang trennya naik. Jadi seperti itu informasi harga terupdate dari core. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengkoleksi core dari bawah, selamat, sudah ada cuannya di sini. Tetapi di sini seiring berjalannya waktu karena proyek jangka panjang, ini harga core pasti akan meningkat. Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Kali ini kita membahas tentang aplikasi Core Mining. Halo teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas kembali tentang aplikasi Core Mining, teman. Nah, untuk airdrop test coin A, test coin B dan test coin C, saya lihat di sini ya. Oh, itu diperpanjang teman-teman ya. Yang kemarin 99 sekian sampai hampir 100% sekarang diperpanjang ya, diperpanjang sampai dengan 15 Oktober. Nah, jadi kesimpulannya untuk berikutnya kita tidak bisa melihat dari hal ini, teman. Kita harus tunggu pengumuman atau announcement yang ada di Discord resminya Kodau untuk project nyatanya, teman ya. Seperti itu yang saya dapat kesimpulan dari pengalaman-pengalaman terdahulu, teman. Dan langsung saja teman-teman kita bahas mengenai yang ini, teman. Ada tweetan terbaru yang saya dapatkan juga. Mungkin kalian juga mungkin ada yang sudah baca, mungkin ada yang juga yang belum. Nah, dari ini, teman ya, dari Core DAO itu sendiri. Kalau kita di sini lihat, teman ya, yang sebelumnya ada informasi di 2 jam yang lalu, teman ya, tentang ini, teman, tentang Satoshi, teman ya. Satoshi nanti kita bisa lihat di sini ada tentang apa ini namanya, ada intinya yang terbaru. Nanti kita coba baca saja. Ini 10 jam yang lalu juga ada tentang Core DAO airdrop sustain participation raise. Nah, nanti kita coba cek di sini seperti apa namanya. Yang kemarin saya sudah menginformasikan tentang OKX wallet dengan Core. Kalau kita lihat tadi saya juga cek yang ini dulu dari Core DAO dengan core-nya, OKX wallet dengan core-nya, ternyata di MetaMask-nya tersebut ada dompet OKX namanya saat kita mengklaim airdrop seperti ini. Oke, kita coba cek di MetaMask. Kalau kita buka namanya saat kita mengklaim drop yang kemarin 25% nya itu kan melalui ini namanya kodau.org yang kita buka di MetaMask di browser. Nah, jika kita mengklaim airdrop setelah saya cek dari teman-teman, hanya seperti ini, kita klik confirm. Nah, di sini ada 2 pilihan ternyata teman-teman saat ini, yaitu dari MetaMask dan OKX wallet. Tapi untuk saya tadi ceknya ternyata OKX wallet itu belum bisa saya masuk ya. Nah, seperti itu informasinya. Nah, di sini kan kalau kita masuk di MetaMask langsung bisa ya, langsung bisa seperti ini. Kalau kita buka itu yang OKX walletnya tadi tidak bisa menyambungnya, teman-teman ya. Apakah mungkin masih dalam tahap pengembangan atau seperti apa, teman-teman? Oke, itu sepintas saja tentang informasi yang ada saat kita mengklaim airdrop, teman-teman. Nah, yang 25% saat kita mengklaim airdrop yang kemarin 25% itu untuk OKX wallet tidak ada di sana. Nah, tapi sekarang sudah ada, tetapi belum bisa saya konekkannya, hanya bisa dari MetaMask. Mungkin dari kalian sudah paham tentang caranya tersebut. Nah, di sini juga ada informasi terbaru dari 10 jamnya yang lalu, teman, tentang ini, teman ya. Apakah ini Core menaikkan standar, teman-teman? Core menaikkan standar airdrop minggu lalu sukses besar dan menunjukkan betapa bersemangatnya komunitas Core. Ini adalah hasil dari memberdayakan kepemilikan pengguna dalam desain Core. Nah, jadi untuk saat ini sekarang didesain Core ya. Core-nya didesain agar lebih bagus ya. Kita coba cek seperti ini. Nah, kita buka di sini, teman. Oke, kita langsung saja baca. Ini dari businesswire.com, teman. Partisipasi berkelanjutan Core DAO airdrop meningkatkan bar untuk blockchain. Pengguna telah mempertaruhkan lebih dari 20 juta Core hingga saat ini. Nah, jadi sekarang sudah mempertaruhkan 20 juta Core hingga saat ini, teman-teman. Core DAO blockchain layer 1 yang berjalan pada gabungan mekanisme konsensus Proof of Work dan Delegate Proof of Stake yang dikenal sebagai Satoshi Plus menyelesaikan penerjunan udara ke lebih dari 1,12 juta alamat pada 8 Februari. Maksudnya ini airdropnya penerjunan udara. Menjadikan salah satu distribusi token terbesar dan penggunaan smart contract hingga saat ini. Dalam total lebih dari 5 juta transaksi, 28,4 juta core telah diklaim dan lebih dari 20 juta dipertaruhkan sejak airdrop. Jadi itu di stake 20 juta, teman-teman ya.
Nah, di sini dari yang diklaim 28,4 juta tersebut teman, sudah dicatat itu dilakukan stakingnya 20 juta teman. Luar biasa sekali, berarti hanya 8,4 yang tidak di staking teman. Nah, sementara beberapa proyek telah melihat dump token mereka yang hampir seketika setelah airdrop. Nah, jadi ini perbandingannya jika ada token atau airdrop yang lain selain core itu cenderung akan dumpnya setelah pembagian airdrop. Tapi kali ini untuk labnya sudah membagi dengan porsinya masing-masing, hanya 25% yang dibagikan dan sisanya adalah bertahap atau vesting, jadi tidak membuat dump teman. Pengguna core membuktikan bahwa mereka percaya pada lintas blockchain yang luar biasa dan nilai jangka panjang. Sementara banyak orang lain berpikir desentralisasi adalah ketidakmungkinan yang mengganggu. Core bersandar dan merancang mekanisme konsensus paling inovatif selama bertahun-tahun. Ini adalah sintetis sempurna dari Bitcoin dan Ethereum. CoreDAO telah menghasilkan komunitas yang luas dengan lebih dari 1,6 juta pengikut di Twitternya dan hampir 215.000 anggota Discord. Dengan lebih dari 2 juta pengguna berpartisipasi dalam airdrop minggu lalu, dan dengan 100 lebih token telah dicetak, tidak ada keraguan bahwa komunitas Core tidak hanya antusias. Mereka telah secara aktif membangun kegunaan blockchain ini sejak hari pertama, kata CG Rame, kontributor awal di CoreDAO. Wah, luar biasa sekali teman. Rame melanjutkan, desain distribusi token dan arah tata kelola core blockchain semua ditujukan untuk memberdayakan kepemilikan pengguna daripada kepemilikan oleh kelompok investor eksternal yang terpusat. Hanya dalam waktu seminggu sejak airdrop ini, hasil dan penerimaan sejauh ini menunjukkan bahwa pengguna dan komunitas kami merangkul potensi luar biasa dari blockchain Core. Menyusul peluncuran mainnet Core pada 13 Januari, CoreDAO telah mengumumkan kemitraannya dengan protokol profesional lintas lantai, yaitu Laser Zero dan Switchboard, protokol Oracle tanpa izin. Core juga menarik perhatian beberapa bursa populer termasuk OKX, Huobi, Bybit, Maxi, Gate.io, Poloniex, dan Bitmap. Masing-masing bursa ini mencantumkan token Core sesuai dengan airdrop. Jaringan Core mempelopori era baru dalam fungsionalitas layer 1 dengan salah satu komunitas kripto yang paling mengesankan, kata Direktur OKX Neil Sewang. Sementara banyak orang lain berpikir desentralisasi adalah ketidakmungkinan yang mengganggu. Core bersandar dan merancang mekanisme konsensus paling inovatif selama bertahun-tahun. Ini adalah sintesis sempurna dari Bitcoin dan Ethereum. Airdrop Core dilakukan dalam kemitraan dengan aplikasi Satoshi, sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk menambang hadiah dalam aplikasi tanpa memerlukan pembayaran atau akses khusus undangan eksklusif. Aplikasi Satoshi telah berperan penting dalam mendesentralisasi pasukan token Core dengan membantu mendapatkan token di tangan pengguna jaringan yang sebenarnya. 25% dari pasukan token Core ditujukan untuk kemitraan ini. Nah, ini yang dibagikan pertama teman. Sebelum Core, semua rantai sebelumnya harus melakukan kompromi antara keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi. Memicu banyak kontroversi, kesulitan yang tampaknya tak terhindarkan bahkan mendapatkan nama The Blockchain Trilemma. Namun demikian, dengan menarik dari aspek terbaik dari Proof of Work Bitcoin dan Delegate Proof of Stake, mekanisme konsensus Satoshi plus CoreDAO menjadikan desentralisasi dan keamanan Bitcoin dengan skalabilitas dan kompatibilitas Ethereum. Nah, jadi seperti itu informasi yang ada di sini dari Business Wire, di mana intinya di sini untuk core itu sedang didesain sudah didesain sedemikian rupa yang dimana sudah ada yang dipertaruhkan atau staking lebih dari 20 juta core hingga saat ini lebih di stakingkan 20 juta core hingga saat ini, yang diklaim sebelumnya adalah 28 juta core. Jadi luar biasa sekali, hampir keseluruhan dari core yang diklaim tersebut dipertaruhkan atau di staking, karena setiap yang mengetahui ini semakin banyak yang mengetahui dari fungsionalitas dari core itu sendiri teman. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya teman informasi berikutnya dari CoreDAO teman. Nah, di sini ada informasi seperti ini di 2 jam yang lalu. Inilah informasi terupdate-nya yang bisa dibilang terupdate-nya. Karena di sini ada seperti ini. Yang pertama, semangat Satoshi dan desain konsensus Nakamoto Bitcoin berfungsi sebagai prinsip konsensus Satoshi Plus Core dan ekosistem Satoshi Plus yang dihasilkan. Nah, di sini baca lebih lanjut kiranya. Yang nomor 2, ini nomor 2 teman. Oke, kita baca. Terserah komunitas untuk membentuk konsensus atau kesepakatan, menghargai dan berbagi nilai konsensus, dan menciptakan ekosistem berdasarkan konsensus bersama. Beberapa pemikiran pribadi dari kontributor inti DAO diterjemahkan ke bahasa Inggris dari AMA baru-baru ini. Nah, di sini intinya di sini kontributor inti DAO diterjemahkan dengan bahasa Inggris baru-baru ini. Kalau kita lihat di sini informasinya seperti ini. Nah, di sini apakah ini Oke, nanti teman bisa baca yang ini.
Oke, kita coba terjemahkan. Coba teman-teman ya, kita coba terjemahkan. Nah teman-teman, jika kita ambil sekarang dari poin per poinnya saja teman ya, karena saking banyaknya teman. Prinsip panduan Core DAO adalah keterbukaan dan transparansi. Nah itu yang pertama. Yang kedua, desentralisasi tidak dapat dikompromikan, dan algoritma konsensus yang tidak terdesentralisasi adalah jebakan, teman, katanya. Yang nomor tiga, POW selalu bersifat sementara dan tidak memiliki cara untuk melawan, teman. Yang berikutnya, komunitas kami berupaya menyebarkan semangat Satoshi Nakamoto. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, semangat Satoshi Nakamoto adalah matematika yang kita percayai. Yang berikutnya, kontributor awal core memiliki banyak peminat yang tidak dikenal, teman-teman, katanya seperti itu. Dan di sini kita lihat lagi, blockchain tidak memerlukan otoritas, katanya teman ya. Dan sini berikutnya, proyek komunitas di masa depan juga harus mengejar semangat ini. Yang berikutnya, penambangan gratis adalah cara ampuh untuk membangun komunitas. Nah, cara ampuh untuk membangun komunitas adalah yang gratisan ya. Oke, yang berikutnya di sini, prinsip kerja core adalah menyebarkan semangat Satoshi Nakamoto. Ini prinsipnya. Yang berikutnya adalah kesuksesan Core DAO adalah penghargaan bagi komunitas. Kesuksesan Core DAO-nya, komunitas adalah pembuat raja dan komunitas adalah kekuatan. Nah, jadi komunitas adalah kekuatan, Mas. Yang berikutnya, masyarakat harus memahami bahwa individu adalah harta yang paling berharga, katanya teman-teman. Core DAO baru saja mulai dari membutuhkan komunitas untuk menyebarkan semangat Satoshi dan kreasi bersama. Komunisme, sosialisme, dan kapitalisme menghasilkan konsensus murni, katanya teman-teman. Oke, jadi intinya dibutuhkanlah komunitas. Yang berikutnya ini terakhir ya. Pendukung awal core juga dipersatukan oleh semangat Satoshi Nakamoto yang menganut konsensus atau kesepakatan. Oke, berikutnya, filosofi Satoshi Nakamoto adalah apa yang sebenarnya kami buat. Filosofi konsensusisme adalah yang benar-benar menjatuhkan pendukung awal kami dan pengembang protokol yang transparan dan terdesentralisasi. Oke, berikutnya, sebagai filosofi yang dicetakkan oleh komunitas kami sendiri, konsensus adalah inti, konsensus adalah core. Nah, intinya di sini namanya komunitas adalah sangat berperan penting dalam kesuksesan Core DAO ini, dan itulah yang sangat dihargai dari komunitas tersebut. Jadinya di sini Core sangat mendukung untuk komunitas dan menghargai komunitas serta memberikan reward untuk komunitas. Nah, itu yang intinya dari yang saya tangkap di sini teman-teman ya. Itu saja informasinya, semoga bermanfaat. Salam cuan dan bye bye.